Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kajian hadis arba'in kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Jika kita menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kita tidak akan bisa menghitung begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa mengajarkan kita kebaikan dan menginginkan kita selalu berada dalam kebaikan. Saudaraku, marilah kita lanjutkan kajian hadis kita yang hadis yang ke-28. Insyaallah kami ringkaskan dari kitab Al-Wafi terkait dengan syarahnya. An-Nabi, langsung saja kita baca hadisnya. An-Nabi Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dari Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan mauidhah, memberikan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mauidhatan wajilat minhal qulub, nasihat atau mauidhah yang menggetarkan hati, wa dharafat minhal uyun, dan mengharukan, membuat menyedihkan atau mengharukan. Fakulna, lalu kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kanaha mau'idhatul muwadin fa'ausina. Ya Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat perpisahan, maka berilah nasihat kepada kami ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, usikum bitaqwallah azza wajal. Beliau bersabda, aku mewasiatkan kepada kalian agar usikum bitaqwallah, bertakwa kepada Allah azza wajalla, wasam'i wa ta'ah, dan mendengar dan taat. Wa in ta'amaru alaikum abdun, meski kalian dipimpin oleh seorang hamba atau abdun, budak. Fa innahu may ya'is minkum, sebab yang hidup di antara kalian setelahku, fasayyarah tilaf, akan mendapatkan banyak perselisihan, katsiran, yang banyak. Fa'alaikum bis sunnati was sunnati khulafa'i rasyidin mahdina, kalian hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku. Fa'alaikum bis sunnati was sunnati khulafa'i rasyidin mahdiyina, sunnahku dan sunnah khulafa'i rasyidin mahdiyina, yang diberi petunjuk. Adwa 'alaiha bin nawajidi wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan gigitlah, adwa 'alaikum bin nawajidi, gigitlah dengan gigi nawajid, dengan gigi geraham kalian. Nawajid ini adalah jamak dari najid, ya, gigi geraham paling ujung. Binawajidhi wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan waspadalah dengan perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, dan ketahuilah bahwa setiap bid'ah dhalalah. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, dan berkata Imam Tirmidzi, hadis hasan sahih, hadis hasan sahih. Hadis
Hadis ini adalah hadis yang mengandung wasiat-wasiat Rasulullah SAW kepada para sahabatnya dan kepada kita kaum muslimin secara umum sesudah para sahabat. Di antaranya adalah terdapat wasiat takwa, kemudian taat kepada hakim dan penguasa kaum muslimin, dan kemudian menganjurkan untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Ada beberapa kata yang mauidhah tadi sudah ya. Mauidhah adalah nasihat, al-wa'zu atau nasihat. Kemudian zarafat yang mengalirkan. Kemudian ada rasyidina, ulafa'ur rasyidina, yaitu yang jamak dari rasyid, yaitu orang yang mengetahui. Rasyid itu adalah orang yang mengetahui kebenaran dan kemudian mengikutinya. Kemudian ada kata nawajid, tadi geraham ya, jamak dari najid, itu untuk. Kemudian muhdatsatul umur adalah perkara yang baru agama. Ini adalah bukan merupakan asas yang dasar dari syariat, yaitu bid'ah madzmumah. Sementara jika ini berdasar pada asas dari syariat, maka ini bukanlah suatu yang tercela. Di sini di Al-Wafi juga disampaikan ada bid'ah. Bid'ah dari si bahasa adalah membuat atau menciptakan suatu yang tidak ada contohnya atau tidak ada dasarnya sebelumnya. Sedangkan menurut syariat adalah segala sesuatu yang terjadi berbeda atau menyelisihi perintah dari syariat atau dalil-dalilnya. Kemudian ada kata dolalah itu jauh dari kebenaran, karena al-haq atau kebenaran itu adalah barometernya adalah syariat. Maka segala sesuatu yang melenceng dari landasan syariat merupakan bid'ah dan dhalalah dan kesesatan. Ada beberapa kandungan hadis yang ada di dalam hadis ini. Yang pertama adalah mau'idhah atau nasihat yang menyentuh. Itu ada beberapa syarat itu ya, yang kemudian seorang jika ingin memberikan mau'idhah dari hadis ini dapat disimpulkan ada beberapa hal. Yang pertama yang dilakukan Rasulullah adalah memilih tema. Hendaklah seorang ini menasihati manusia itu memberi ancaman dan memberikan dengan mengingatkan dalam urusan agama dan dunia ini dengan memilih tema-tema yang apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan mereka. Sehingga kadang walaupun Jumat khotbah itu sudah ada nasihat, namun kemudian sentuhannya berbeda. Kemudian di samping memilih tema yang dibutuhkan dan yang dibutuhkan oleh umat saat itu, yang menarik bagi umat saat itu, juga diberikan adanya balaghah atau retorika dalam nasihat. Seorang yang berdakwah menyampaikan nasihat, maka dibutuhkan balaghah yang bagus sehingga menarik. Yang pertama, memahamkan makna yang hendak disampaikan dan menarik di hati para pendengar dengan sebaik-baiknya. Caranya dengan memilih kata-kata yang jelas, terang, dan fasih serta enak didengar dan tertanam dalam hati pendengarnya. Kemudian yang ketiga adalah tidak bertele-tele dalam memberikan nasihat, karena biasanya nasihat yang bertele-tele itu membosankan dan kadang menghilangkan faedah yang diharapkan, tidak to the point ya. Banyak retorikanya ini kadang malah tidak
tidak sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Sebagaimana khutbahnya Rasulullah itu tidak lama, jadi juga tidak cepat gitu ya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, karena Rasulullah SAW la yutilul mau'ibatan yaumal jum'ah innama hiya kalimatun yasiratun. Rasulullah tidak pernah yutilul mau'idah, memanjangkan nasihatnya di hari Jumat, tapi cukup dengan kalimatun yasiratun, dengan beberapa ungkapan yang mudah, jadi tidak bertele-tele dalam memberikan nasihat. Kemudian yang keempat, memilih waktu yang tepat dan sesuai. Dan Rasulullah tidak merutinkan ini, memberi nasihat kepada para sahabat, tapi justru malah menjarangkannya gitu. Tidak selalu itu memberi nasihat. Pernah Abdullah bin Mas'ud itu biasanya memberikan mauidhah atau ceramah pada hari Kamis, kemudian seorang pendengarnya karena senang mendengarkan, wahai Abdurrahman, kami suka ceramah Anda ini, maka tambahkanlah ini. Tapi kemudian justru Abdullah bin Mas'ud menolak ini, tidak ada yang menghalangiku untuk memberikan mauidhah kepada kalian setiap hari, kecuali hal itu dia takutkan akan menyebabkan menjadi bosan. Dan Rasulullah menjarangkan memberi nasihat karena takut itu membosankan. Jadi ada 4 hal seorang yang ingin memberikan nasihat atau dai ketika memberikan nasihat. Yang pertama, memilih tema yang menarik dan dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian dengan balaghah, retorika yang bagus, tidak bertele-tele, terlalu banyak bumbu. Dan kemudian terakhir, memilih waktu yang tepat dan sesuai ketika memberikan nasihat, karena dengan hal itu tadi dalam hadis juga disampaikan gitu ya, begitu mengenanya kepada para sahabat. Kemudian di samping isi nasihat itu sendiri, perlu diperhatikan adalah pemberi nasihat. Pemberi nasihatnya harus seperti apa? Di sini ada 3 hal yang disampaikan oleh penulis kitab Al-Wafi. Yang pertama, seorang yang beri nasihat, kalau tadi nasihatnya, maka yang kedua ini adalah pemberi nasihat ini haruslah meyakini kebenaran perkataannya. Jadi apa yang disampaikan itu harus dia yakini kebenarannya dan benar-benar terpengaruh dengan apa yang diyakini itu, serta bersemangat untuk menyampaikannya kepada pendengar. Dan karena ini akan terlihat ya, terlihat dari ekspresi, dari pengeluar apa yang disampaikan itu ya. Sebagaimana Rasulullah juga ketika memberikan khutbah, kadang beliau seakan-akan memberi komando kepada para pasukan, bahkan seperti memberi arahan gitu ya. Jadi karena keyakinannya terhadap apa yang disampaikan itu akan berpengaruh terhadap apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua adalah seorang pemberi nasihat ini harus bersih hatinya dari ini yang berat ya. Seorang pemberi nasihat ini harus memiliki hati yang bersih dan selamat dari penyakit hati. Perkataannya ini harus jujur sehingga bisa menyentuh perasaan orang yang diberi nasihat. Akan tapi jika hati dan jiwa seorang ini sakit, maka tidak akan masuk ke dalam hatinya, tidak akan masuk ke dalam hati pendengarnya. Hasan Al-Basri pernah mendengarkan sebuah ceramah yang diberikan di Masjid Basrah. Kemudian kata-katanya ini tidak menyentuhnya. Kemudian Hasan Al-Basri berkata kepada pemberi nasihat tadi bahwa kata-kata ini kenapa tidak memberi pengaruh kepada masyarakat? Boleh jadi dalam hati
mu gitu ya, ketika sendiri gitu ya. Jadi Hasan al-Basri setelah masyarakat pulang, beliau mendatangi penceramahnya, kemudian mengatakan bahwa mungkin dalam hatimu terdapat penyakit. Kemudian yang ketiga, tiga gitu ya. Yang pertama harus meyakini kebenarannya, kemudian memberi nasihat ini harus bersih hatinya, kemudian yang ketiga adalah tutur katanya ini harus selaras dengan perbuatannya. Jadi apa yang diucapkan itu harus dilakukan. Walaupun kadang orang tertipu dengan kefasihan dan retorika ceramah, tapi ketika melihat atau mengawasi tingkah laku maka bisa berubah, bisa dengan melihat tingkah laku gitu ya, tingkah laku orang yang memberikan nasihat. Ada orang yang memberi nasihat dengan ucapannya tapi kemudian mengingkari dengan perkataannya. Ini adalah suatu yang tidak akan membekas dalam hati pemberi nasihat. Jadi tadi untuk nasihatnya, untuk pemberi nasihatnya, nasihat untuk pemberi nasihatnya adalah yang pertama harus meyakini apa yang disampaikan. Jadi ketika menyampaikan juga penuh ya benar-benar hal yang diyakini gitu ya, penuh hasrat untuk menyampaikan kebenaran yang dia yakini kepada pendengarnya, kemudian membersihkan hatinya. Dan yang ketiga adalah beri nasihat adalah harus dai ini harus sesuai dengan perkataan dan perbuatannya. Kemudian hikmah tadi nasihat, kemudian hikmah yang kedua tentang pemberi nasihat, dan yang ketiga ini adalah keutamaan para sahabat itu ya. Ada rasa yang luar biasa yang dimiliki oleh para sahabat, yaitu khauf yang menyelimuti hati para sahabat ini ya. Sampai kemudian ketika mendapatkan nasihat dari Rasulullah, maka air matanya bahkan sampai mengalir dari mata mereka karena untayan nasihat dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini adalah satu dalil atau petunjuk akan keutamaan dan kebersihan hati para sahabat dan kelebihan hati mereka. Dan mereka ini orang-orang yang beruntung dan imannya selamat. Jadi mereka adalah bintang petunjuk, penerang bagi generasi berikutnya. Mereka itu digambarkan oleh Rasulullah adalah orang yang digambarkan dalam Al-Quran itu, jika mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah maka mata mereka mencucurkan air mata disebabkan Al-Quran yang dia ketahui dari kitab sebelumnya itu. Jadi hatinya itu lembut ketika mendapatkan nasihat, dan ini kita mohon kepada Allah agar kita memberikan hati yang seperti ini gitu ya. Ketika kita mendapatkan nasihat dari Rasulullah, membaca hadis, maka kita mendapatkan kenikmatan, bahkan sampai kemudian kita bisa mencucurkan air mata, bertambah imannya, gemetar hatinya. Inilah hati-hati para sahabat yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Kemudian yang keempat, wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah yang pertama adalah wasiat ketakwaan. Karena takwa ini adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, yang semuanya terangkum dalam kewajiban syariat. Dan wasiat takwa ini adalah prioritas SAW Nabi Muhammad SAW. Sebab dengan bekal inilah seorang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan dengan ketakwaan inilah akan selamat seorang manusia. Maka Rasulullah memberikan wasiat, penekanan penuh dengan penekanan yang bahkan di khutbah Jumat itu ya, salah satu rukun khutbah adalah wasiat untuk bertakwa, karena ini adalah bekal utama seseorang. Kemudian kandungan hadis berikutnya yang kelima adalah wasiat untuk mendengar dan taat, walaupun yang memimpin itu kalau dalam hadisnya itu adalah pemimpinnya adalah seorang budak itu. Jadi seorang muslim itu
memiliki kewajiban untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan wasiat taat kepada ulil amri ini atau ada sebutkan secara khusus dan disejajarkan dengan kedudukan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Rasulullah secara khusus mengiringkan di atas yang umum sebagai penegasan perhatian khusus terhadapnya. Dengan berpegang teguh pada wasiat kenabian ini, kaum muslimin akan mendapatkan kebahagiaan dunia. Urusan hidupnya akan menjadi teratur dan menguatkan persatuan kaum muslimin serta menampakkan wujud ibadah dan ketaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan, ini telah berkata, sungguhnya manusia tidak akan mendapatkan maslahat kecuali dengan adanya imam, baik imam yang baik atau durhaka. Jika imamnya adalah seorang yang durhaka pada Tuhannya, pada Rabbnya, maka imam yang durhaka itu ada batas ajalnya, ada batas akhir kepemimpinannya. Maka kata Imam Ali, lebih baik untuk menaatinya. Hal ini lebih utama daripada kemudian menyebabkan kaum muslimin menjadi lemah dan hilang kekuatannya karena tidak mendengar dan taat kepada ulil amri, atau lebih cenderung pada penolakan dan pembangkangan sehingga menyebabkan terjadinya banyak fitnah, perselisihan dan perpecahan, dan karena hilangnya kepercayaan kaum muslimin kepada pemimpin mereka. Dan di sini juga disampaikan walaupun diperintah oleh seorang budak, walaupun kepemimpinan seorang budak itu tidak sah gitu ya, kepemimpinan dalam fikih gitu ya, ulil armi, kepemimpinan seorang budak ini adalah tidak sah itu. Ini artinya adalah bahwa kita seorang muslimin dalam kondisi yang seperti itu maka diminta untuk mengambil mudarat yang teringan gitu, sehingga dengan patuh kepada ulil amri, kepada pemimpin kaum muslimin, harapannya akan memperkuat, tetap menjaga persatuan kaum muslimin. Kemudian hadis yang berikutnya, wasiat yang berikutnya adalah berpegang teguh kepada sunnah. Sunnah ini adalah thariqah atau jalan yang ditempuh. Hal ini mencakup dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin ini ya. Di sini disampaikan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin, sehingga kaum muslimin Rasulullah menganjurkan untuk dan bahkan Rasulullah mengiringkan ya sunnah Rasulnya dengan sunnah Khulafaur Rasyidin. Sebab jalan Khulafaur Rasyidin ini adalah manifestasi dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah dari Al-Quran dan dari hadis, serta selamat dari kesalahan. Dan kaum muslimin sudah sepakat Khulafaur Rasyidin ini adalah 4 khalifah setelah Rasulullah, yaitu Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum jami'an. Dan berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang 4 ini sepeninggal Nabi adalah jalan keselamatan dan keberuntungan, khususnya ketika terjadi banyak perselisihan dan perpecahan. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah yang ketujuh, peringatan terhadap bahaya bid'ah. Ancaman terhadap bid'ah ini disebutkan secara khusus dalam beberapa hadis yang sudah kita kaji. Dan bid'ah ini mempunyai 2 makna, yaitu makna syariat dan makna lugawi atau bahasa. Menurut syariat, bid'ah ini adalah yang terjadi berbeda dengan perintah syariat serta dalilnya, baik secara umum maupun khusus. Bid'ah yang inilah yang kemudian kullu bid'atin dhalalah, yang tidak sesuai dengan tujuan syariat.
Sedangkan bid'ah yang secara bahasa ya, satu yang diciptakan dengan tidak ada contoh dari yang ada sebelumnya, dengan arti inilah kita menafsirkan perkataan Umar dia sebaik-baik bid'ah dia secara bahasa ini. Dan ini sebagaimana yang kita ketahui sudah populer bahwa Umar mengumpulkan orang untuk melaksanakan qiyam Ramadan jadi satu imam, kemudian dia keluar dan mengatakan ini adalah sebaik-baik bid'ah. Dan diriwayatkan juga dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya sungguhnya perkara itu belum terjadi masa Rasul, lalu Umar berkata ini adalah kebaikan. Kemudian contoh diantaranya adalah mengumpulkan mushaf pada zaman Abu Bakar, memerangi orang yang menolak membayar zakat, itu ya, orang yang tidak mau membayar zakat di masa Abu Bakar. Kemudian pengumpulan Al-Quran pada satu mushaf, standarisasi mushaf dengan dan menghilangkan mushaf-mushaf yang tidak sesuai pada masa Khalifah Utsman. Kemudian walaupun kemudian para sahabat tidak menemukannya dasar-dasarnya di dalam hadis, sebagaimana kemudian di sini disampaikan penulis Syarah Al-Wafi meriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i itu membagi bid'ah dalam satu keadaan dia membagi menjadi bid'ah mahmudah atau bid'ah yang terpuji dan bid'ah mazmumah atau bid'ah yang tercela. Kata Imam Syafi'i, bid'ah yang selaras dengan sunnah ini adalah bid'ah mahmudah atau yang terpuji, sedangkan bid'ah yang bertentangan dengan sunnah dikatakan ini adalah bid'ah mazmumah atau tercela. Imam Syafi'i berhujjah dengan perkataan Umar tadi. Kemudian dalam riwayat yang lain Imam Syafi'i juga berkata bid'ah itu terbagi menjadi dua, yaitu bid'ah yang bertentangan dengan kitab atau sunnah atsar maupun ijmah, ini disebut bid'ah dhalalah. Sedangkan perkara yang ada kebaikannya dan tidak ada perselisihan tentang kebaikannya ini, maka perkara yang baru tersebut bukan termasuk dhalalah. Dan perkara ini para ulama berselisih pendapat apakah ini adalah bid'ah hasanah atau yang dikembalikan kepada sunnah atau tidak. Jadi ini pendapat yang beliau menyitir pendapat Imam Syafi'i yang membagi hal itu. Jadi standarnya adalah kesesuaian dengan syariat atau dari sunnah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Kemudian hikmah hadis secara keseluruhan, hadis ini adalah sunnahnya, memberikan petunjuk tentang sunnahnya, memberi wasiat ketika akan berpisah jika itu dipandang sebagai kemaslahatan dan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, larangan mengada-adakan suatu yang baru dalam agama yang sama sekali tidak ada dasarnya. Ini adalah hadis yang ke-28. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.